Presiden Prabowo resmi luncurkan BPI Danantara, instrumen pembangunan nasional. Menhan berikan pembekalan retret kepala daerah. DPR sidak SPBU terkait polemik Pertamina. Polisi tangkap kurir ekstasi 14.000 butir. Selamat pagi pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan berbagai informasi seputar peristiwa yang terjadi selama sepekan yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Sepekan. Saya Arif Rifai. Pemirsa, melalui pidato daring pada World Government Summit 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Prabowo pun bertekad menggunakan kewenangannya untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi korupsi di pemerintahannya. Hal ini pun termasuk Lembaga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang telah diresmikan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pengelolaan Danantara nantinya akan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas agar terbebas dari korupsi. Bahkan hal itu mengacu sesuai dengan prinsip Santiago atau Santiago Principle sebagai pedoman tata kelola yang baik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo akan menandatangani tata kelola Danantara dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Ini Presiden sudah mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Danantara juga dikelola dengan anti korupsi dengan pengelolaan yang juga bersih. Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama. Aturan bersama itu yang ada dalam prinsip-prinsip Santiago. 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu yang akan dipenuhi oleh Danantara. Ya, Presiden kan hari ini akan menandatangani tata kelola Danantara, ya, tata kelola organisasi Danantara, dan di sana akan ditekankan soal prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo menandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Sebelum menandatangani, Presiden Prabowo mengucapkan bismillah sebagai tanda keseriusan dan keberkahan Danantara. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Negara Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo juga menandatangani Kepres nomor 30 tahun 2025 terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana Danantara. Sebelum menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Presiden Prabowo mengangkat penanya dan juga mengucapkan bismillah sebagai tanda keseriusan dan juga keberkahan dalam mengambil keputusan penting tersebut. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Dalam pengelolaan dan realokasi modal, Danantara akan berada di bawah pengawasan langsung Presiden RI dengan dukungan dari Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN serta Dewan Penasehat. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir yang juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut Danantara harus bisa diaudit oleh siapapun. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa BP Investasi dan juga Danantara harus siap diaudit kapan saja oleh siapapun. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam acara peluncuran Danantara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan juga pengawasan yang ketat, karena Danantara dibentuk untuk masa depan bangsa Indonesia. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa bangganya atas peluncuran Danantara yang juga menurutnya merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia ke depan tidak akan lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah kepada negara lain. Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Pembentukan Danantara menurut Prabowo Subianto menandai era baru bagi BUMN yang harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, serta mengutamakan inovasi dan teknologi demi kemajuan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kehati-hatian, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan juga bertanggung jawab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam pidato penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan Demokrat berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, AHY menyatakan bahwa partainya siap menyukseskan Asta Cita dan memastikan pembangunan berdampak langsung bagi seluruh rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, Partai Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita, yang menjadi landasan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. AHY mengungkapkan keputusan Demokrat bergabung dalam koalisi Prabowo bukan hanya demi partai, tetapi demi rakyat dan juga bangsa. Partai Demokrat telah memilih jalan perjuangannya. Kita ada di sini bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi kita ada hari ini dan selamanya untuk kepentingan rakyat. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, hari ini Demokrat berada dalam barisan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa. Maka Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tapi lebih dari itu, kita juga ingin memastikan bahwa pembangunan ini berbasis keadilan. Jalan-jalan yang dibangun, bendungan yang dibuat, industri yang dikembangkan, semuanya harus kembali kepada rakyat. Infrastruktur harus terintegrasi, membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi semua rakyat. AHY berkomitmen pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan berbasis keadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta, Presiden Prabowo membahas hubungan dekatnya dengan SBY dan Jokowi. Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan pentingnya meminta masukan dari pemimpin sebelumnya untuk berbagi pengalaman dalam memimpin pemerintahan ke depan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sering meminta saran dari pemimpin sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025. Dalam sambutannya, Prabowo memberi contoh kebijakan SBY yang berhasil membangun fondasi kuat untuk menghadapi krisis, terutama saat krisis keuangan global 2008 yang berhasil menjaga Indonesia tetap aman. Karena itu, Prabowo mengakui bahwa berkat kontribusi tersebut, ia masih melibatkan beberapa anggota tim yang berasal dari lingkaran SBY untuk bekerja di kabinetnya. Ia menegaskan tidak ada campur tangan dari SBY, bahkan dirinya yang meminta masukan untuk belajar memimpin pemerintahan. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui pentingnya mengambil pelajaran dari pengalaman kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi.
Ia berusaha menyerap pengetahuan dari pemimpin sebelumnya yang telah sukses menghadapi berbagai tantangan besar. Kepala negara sampaikan ingin terus memajukan bangsa dengan memanfaatkan pengalaman dan kebijakan SBY serta Jokowi yang telah terbukti demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025. Turut hadir sejumlah mantan presiden, diantaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara penandatanganan Kepres yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Haji Ma'ruf Amin serta dua wakil presiden sebelumnya, yaitu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Wakil Presiden ke-11 Budiono. Acara ini juga dihadiri para menteri, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat dan investor serta pengusaha. Tampak hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, pengusaha Boy Thohir, hingga Khairul Tanjung. Presiden Prabowo menetapkan Danantara untuk mengelola aset BUMN termasuk dividen yang selama ini menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Danantara adalah langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan cara yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional. Sebelumnya Danantara dibentuk setelah pengesahan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 4 Februari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Peluncuran itu mendapat respon dari anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, yang mengatakan pihaknya akan mengawasi kinerja Danantara agar berjalan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, mengatakan kinerja BPI Danantara bisa berjalan baik apabila pelaksananya diawasi secara berkala oleh DPR RI maupun pihak terkait. Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena badan investasi Danantara tersebut dinilai memiliki resiko yang tinggi dan sangat berbahaya jika pengawasannya lemah. Tentu ini sangat penting sekali badan pelaksana atau dewan pelaksana karena mereka yang menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka. Karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Jadi kita haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus ya. Hanya nanti pelaksanaannya aja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu. Sementara itu, ia menilai jika pengawasannya dilaksanakan dengan baik, maka badan investasi itu akan bekerja dengan baik dan dapat menjadi penyelamat bagi rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda pariwara. Sinpo Sepekan segera kembali. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memperkenalkan konsep kurikulum cinta yang terinspirasi dari kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Kurikulum cinta dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kasih dan juga toleransi sejak dini. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memperkenalkan konsep kurikulum cinta dalam acara kolokium dan bedah buku memaknai pembelajaran 5 bulan kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Universitas Atmajaya, Jakarta Selatan. Mendak mengatakan kurikulum cinta dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kasih dan toleransi sejak dini. Menurutnya toleransi sejati bukan menyatukan yang berbeda atau memaksa kesamaan, tetapi membangun penghormatan dan cinta di antara perbedaan. Seperti diketahui, konsep kurikulum cinta merupakan seperangkat sistem dan fondasi hidup bersama dalam keragaman untuk kerukunan umat beragama baik internal maupun antar umat beragama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perhubungan dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia membahas potensi kerjasama strategis khususnya di bidang aviasi. Kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia H.E. Abdullah Salem Al-Dahairi di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab khususnya di bidang aviasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat memperkuat hubungan bilateral, terutama dalam sektor penerbangan. Diskusi tersebut meliputi pengembangan kerjasama dalam bidang perawatan pesawat atau aircraft maintenance dan pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak rakyat Indonesia mendoakan kesembuhan pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus. Saat ini Paus Fransiskus sedang dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma sejak 14 Februari 2024. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mendoakan kesembuhan pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus yang tengah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia. Nasaruddin mengatakan, Paus Fransiskus adalah sahabat kemanusiaan luar biasa yang telah mengabarkan dirinya untuk umat. Pertama yang cinta ikut bersedih dengan saksinya tokoh kemanusiaan Paus Fransiskus. Saya mengajak kepada kita semua umat beragama mendoakan semoga orang baik di Paus kemanusiaan segera disembuhkan
harapan saya dan kita semuanya semoga Paul bisa kembali beraktivitas seperti Sebelumnya, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma, Italia sejak 14 Februari 2024 karena kesulitan bernapas. Namun kondisinya memburuk dengan bronkitis yang berkembang menjadi pneumonia ganda. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Perhubungan Raja Juli Antoni melakukan pelepasan sepasang kucing emas di Taman Nasional Gunung Leuser, Sumatera Utara pada Selasa 25 Februari 2025. Hal ini untuk mendukung perkembangan di alam liar. Sepasang kucing emas ini tercatat lahir pada 23 Juli 2021 yang merupakan generasi phenotype 2. Pelepas liaran itu dilakukan Selasa 25 Februari 2025 oleh Menhub didampingi Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhub Dwijen Warto Nugroho. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kemenhub Nunu Anugrah turut pula hadir mendampingi Komisaris Fauna Lab Dr. Irene dan pemilik Fauna Indonesia Dani Gunalen. Kucing emas yang dilepas liarkan itu merupakan hasil penangkapan PT Alam Jaya Nusantara. Sepasang kucing emas ini tercatat lahir pada 23 Juli 2021 yang merupakan generasi phenotype 2. Kucing emas merupakan salah satu spesies kucing liar yang keberadaannya di alam sangat sulit ditemui. Kucing emas merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Men LHK Setjem Kum 1/12/2018. Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Men LHK Setjen Kum 16/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin memberikan pembekalan materi kepada para kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 21 Februari 2025. Menhan Safri memberikan pembekalan terkait dengan Astacita dan juga sistem pertahanan negara. Di hari kedua retreat pembekalan kepala daerah 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin memberikan pembekalan terkait Astacita dan sistem pertahanan negara. Subpokok pembahasan meliputi kebijakan pertahanan nasional, kesiapsiagaan daerah dalam mendukung pertahanan negara, serta ancaman non-militer. Menhan mengungkapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI Polri menjadi pilar utama pembangunan nasional guna mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat demi kedaulatan NKRI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produksi kilang dan kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. Bahlil menegaskan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan juga akan melakukan evaluasi lanjut terkait tata kelola hingga membenahi perizinan impor BBM. Usai menghadiri nota kesepahaman di Kementerian SDM Jakarta Pusat Rabu siang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya saat ini menghargai proses hukum yang sedang dijalani oleh pihak berwajib dan menghargai pradukata bersalah terhadap kasus yang saat ini tengah diselidiki. Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil menegaskan menyangkut hasil minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar minyak akan dilakukan perbaikan tata kelola, salah satunya membenahi perizinan BBM yang dibuat evaluasi per 6 bulan. Tak hanya itu, Kementerian SDM tidak akan memberikan izin ekspor minyak bumi yang dihasilkan dalam negeri. Dikarenakan hasil minyak akan diolah seluruhnya di kilang dalam negeri. Dengan RON 90, RON 92, memang saya kan jujur katakan dari awal bahwa begitu saya masuk ke Kementerian SDM, saya melihat ini, maka perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin impor kita terhadap BBM tidak 1 tahun sekaligus. Kita bikin per 6 bulan supaya ada evaluasi per 3 bulan. Dan yang kedua, di kami sekarang dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor di zaman kami sekarang udah nggak kita izinin ekspor. Nanti yang bagus kita suruh blend di mana Pak Joko ya? Mana Dirjen untuk nah, nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending.
antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sebelumnya Kejagung menjelaskan, dari proses penyidikan, selain pemeriksaan saksi dan ahli, tim penyidik telah memiliki adanya alat bukti cukup berupa penyitaan terhadap 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup, tim penyidik telah menetapkan 7 orang tersangka. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Presiden Asian Mixed Martial Arts Federations turut membahas terkait dengan pengembangan MMA di Asia dan juga dunia. Dalam hal ini, Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo ingin fokus pengembangan potensi dan juga atlet di Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menerima kunjungan Presiden Asian Mixed Martial Arts Federation, Devon Juraev, serta perwakilan pengurus Pusat Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Art di kantor Kemenpora, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Menpora menyampaikan dirinya mendapatkan paparan terkait perkembangan MMA di Asia dan dunia. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa AMMAF juga ingin membantu fokus pengembangan atlet MMA muda Indonesia dari usia 10 sampai 17 tahun. Sementara Presiden AMMAF Devon Juraev menilai bahwa potensi MMA di Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, ia sangat ingin MMA di Indonesia semakin maju dan diminati masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Sinpo Sepekan segera kembali. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retret kepala daerah pada hari kelima di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 25 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, Kapolri menyampaikan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi. Di hari kelima retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi narasumber yang menyampaikan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi. Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Kapolri juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintah yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan materi terkait dengan masalah pencegahan korupsi, di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan sehingga pencegahan terjadinya korupsi itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal, sekaligus juga dukungan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga mendorong program-program yang menjadi program pemerintah. Tak hanya memberikan pembekalan materi sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri bahkan membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini ditujukan agar kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan juga Polri tetap terjaga. Kapolri menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan negara. Kapolri menekankan bahwa insiden di Mapolres Tarakan tidak akan mengganggu hubungan baik antar TNI dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menghimbau seluruh pihak untuk terus menjaga solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Ia menegaskan bahwa kerjasama yang telah terjalin harus semakin diperkuat di berbagai sektor. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan nanti kan di depan ada kepala daerah, mungkin ke depannya. Ya, saya kira terus dijaga soliditas, sinergi kita. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program awal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan solidaritas harus terus kita tingkatkan. Dan saya kira masing-masing para komandan sudah memahami itu, dan kita tentunya sepakat dengan Panglima untuk terus menjaga dan meningkatkan soliditas. Terima kasih. Kapolri juga menyatakan bahwa setiap pimpinan di kedua institusi memahami pentingnya menjaga kekompakan. Panglima Komando Daerah Militer 4, Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugraha menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan Indonesia melakukan kerjasama bersama Menteri Kesehatan Arab Saudi soal peningkatan sumber daya manusia di tanah air. Kerjasama ini dilangsungkan kedua negara agar nantinya dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang efisien dan prima bagi masyarakat nantinya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin secara resmi menandatangani kerjasama bidang kesehatan bersama Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Penandatanganan ini dilaksanakan Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan. Sebelumnya Arab Saudi melalui King Salman Relief memberi bantuan tenaga medis soal jantung ke beberapa daerah di tanah air. Sehingga saat ini dan ke depannya, jajaran dokter di lembaga tersebut dapat membantu peningkatan operasi kelainan jantung bagi anak-anak. Hal ini didasari Budi, di mana 12.000 kasus kelainan jantung bagi anak-anak dalam setahun, 6.000 diantaranya tidak tertolong dan meninggal dunia. Dengan kesempatan ini, Budi juga berharap adanya pembuatan sertifikat digital vaksin pada saat umroh. Hal ini disampaikannya usai menyoroti tingginya antrian pemeriksaan beberapa penyakit di bandara ataupun imigrasi. In human resources. Okay. And then the second one is between Nahdlatul Ulama University with the new company in Saudi that have more than 300 hospitals. So exchanging people to people
learning and also expertise among these organizations. Dan juga kita mengharapkan bisa ada exchange dari digital vaccine certificate. Karena kita kan umroh dan hajnya banyak kali. Dan itu kan ada mesti periksa vaksin meningitis, sekarang ada outbreak polio, itu queuing-nya di airport sama di imigrasi sana panjang sekali. Jadi kalau bisa itu di digitalize, itu akan jauh lebih mudah untuk kedua belah pihak. Menjawab kerjasama ini, Menteri Kesehatan Arab Saudi, Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal, mengungkapkan kunjungan ketiganya ke Indonesia ini, di mana setiap kedatangan ini menyoroti soal peluang kerjasama lebih besar di sektor kesehatan. In Saudi Arabia, we're doing a huge transformation under our Vision 2030, whereby we will be transferring all hospitals from MOH to a company owned by the government, that they will be providing the services in a more effective way and more efficient way. Dengan kunjungan ini pun, Menteri Kesehatan Arab Saudi dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait lingkup kesehatan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinasnya berjenis Mercedes-Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan. Hal itu diutarakan Deddy saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat di Kota Bandung. Kegiatan tersebut diunggah di akun Instagram @deddymulyadi71 pada Sabtu 22 Februari 2025. Dalam video tersebut, Deddy bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer. Saat tiba di Mercedes-Benz V-Class, Deddy meminta kepada Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang menjadi mobil rumah sakit. Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini. Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang. Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi, lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan. Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman. Menurutnya, banyak mobil dinas akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan juga pajak. Deddy juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional dinas perhubungan. Lalu sepeda motor Royal Enfield dan BMW juga diberikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor gubernur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para kepala daerah menjalankan ibadah sebelum mengikuti pembekalan hari ketiga. Para kepala daerah diantar menggunakan bus dari Lembah Tidar Akademi Militer Magelang menuju tempat ibadahnya masing-masing yang lokasinya tak jauh dari pelaksanaan retret. Adapun kepala daerah yang beragama Islam menjalankan ibadah di masjid di dalam area retreat. Selain itu ada juga fasilitas ibadah di gereja hingga juga kelenteng. Setelah ibadah, Bima menjelaskan kegiatan akan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Kemudian sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pemaparan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara Bupati Mapi Kristosimus Yohanes AGWMU saat ditemui usai ibadah menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara retreat yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk beribadah. Ia mengaku ingin melihat suasana ibadah di luar wilayah Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Ibadah ini menambah kesejukan bagi para kepala daerah yang mengikuti retreat, sekaligus memberikan semangat untuk mengikuti setiap kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus memotivasi kepala daerah untuk bisa lebih membangun kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain terkait kasus pengoplosan bahan bakar Pertalite di blending ke Pertamax RON 92. Sejumlah anggota DPR melakukan sidak bersama Kementerian ESDM ke sejumlah SPBU, Pertamina dan juga swasta yang ada di Jambore, Jakarta Timur dan sejumlah SPBU swasta di daerah Cimanggis, Depok. Dari hasil sidak tidak ditemukan adanya pengoplosan Pertalite ke Pertamax dan dari pantauan di lokasi Pertamax RON 92 kurang peminat. Sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 12 yang dipimpin oleh Bambang Haryadi bersama Kementerian ESDM mengecek dan mengambil sampel BBM jenis Pertalite dan Pertamax
untuk dicek lab milik migas untuk memastikan apakah adanya pengoplosan. Dari hasil pemantauan anggota DPR RI, tidak ditemukan adanya Pertalite dioplos menjadi Pertamax RON 92. Boleh, jadi GAR misalnya GAR 5.000 dengan GAR batubara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa gitu. Nah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Gitu loh. Jadi kita harus bedakan skema blending dengan oplosan. Kalau oplosan itu kayak minyak tanah dicampur bensin itu oplosan, gitu kan? Atau bensin dicampur cairan lain gitu kan, yang merubah kualitas itu mungkin oplosan. Gitu. Berarti pertama ada skema blendingnya, Pak? Hah? Pertama ada skema blendingnya. Sebenarnya semua jenis bensin itu pasti di blending, mau di teknik produksinya juga akan di kilang pun akan di blending, mau di kan kita ada berapa jenis RON kan, ada 90, 92, 95 sama 98 itu standar spek dunia. Selain di SPBU Pertamina, rombongan juga akan mengambil sampel dari beberapa SPBU swasta sebagai perbandingan. Sementara itu di SPBU Pertamina, sepi peminat BBM jenis Pertamax maupun Pertamax Plus. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Mars Ega Legowo menegaskan penambahan zat aditif dan pewarna pada Research Octane Number atau RON hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan warna pada produk. Hal tersebut ia sampaikan usai pelaksanaan RDPU bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. PT Pertamina Patraniaga menjamin BBM jenis RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax yang dijual oleh Pertamina kepada masyarakat sesuai dengan yang diperoleh langsung dari sumber kilang minyak dalam negeri. Di Rut Pertamina, Mars Ega Legowo menjelaskan, gasolin yang diterima oleh Pertamina dari sumber kilang minyak, yakni sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Pertamina memastikan sebelum diedarkan ke SPBU, dua jenis gasolin tersebut tidak ada proses perubahan, melainkan hanya ada penambahan zat adiktif dan pewarna yang disebut proses injeksi blending. Ega menjelaskan proses injeksi blending dalam bentuk minyak itu hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa produk, serta untuk membedakan warna antara gasolin jenis RON 90 dan RON 92. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Tadi kami barusan menyelesaikan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 12. Kami jelaskan bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Sinpo Sepekan segera kembali. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan.
setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Unit Narkoba Polsek Kalideres berhasil menangkap 2 kurir narkoba jaringan Riau di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pengembangan kasus, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 14.000 butir. 2 tersangka berinisial WI berusia 30 tahun dan AS berusia 45 tahun. Tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas saat melakukan gelar perkara di Mapolres Metro Jakarta Barat. Kedua tersangka diamankan unit narkoba Polsek Kalideres di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Usai mengambil pesanan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir yang akan dikirimkan ke salah seorang pemesan melalui salah satu jasa ekspedisi. Dari hasil pengembangan kasus dan pemeriksaan kedua tersangka yang bertugas sebagai pengantar barang atau kurir ini, petugas kembali menyita 9.000 butir ekstasi berwarna hijau yang disimpan para tersangka di rumah kontrakannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 50 juta per orang oleh pemilik ekstasi jaringan Riau tersebut jika berhasil mengantarkan total pesanan barang haram tersebut kepada seseorang yang memesannya. Kini polisi telah mengantongi identitas dari pemilik dan pemesan barang haram tersebut, di mana status keduanya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Mereka ini akan mendapatkan upah dari saudara MB yang saat ini masih sebagai DPO, termasuk RT dan FL. Dari hasil pengiriman, namun tidak sampai tujuan, pengirimannya belum sampai semua, sebanyak 14.000 sudah tertangkap sehingga belum mendapatkan upah apapun. Ini tugasnya mengirimkan barang, ya, sebagai kurir. Yang bersangkutan ini, pelaku ini hanya mengirimkan barang dari Pekanbaru sampai Jakarta, kemudian nanti akan diserahkan ke saudara ke DPO tadi yang sudah saya sebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ekstasi dengan total 14.000 butir. Atas perbuatannya, para tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kalideres dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana maksimal yakni pidana mati. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap terduga pelaku penipuan yang sempat buron atas penggelapan beras seberat 15 ton yang dikirim dari Palembang menuju Tangerang. Saat ini, yang bersangkutan masih melakukan pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Usai melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari lokasi penurunan beras serta saksi-saksi, Kepolisian Unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat
berhasil menangkap terduga pelaku penipuan dan penggelapan beras seberat 15 ton. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP Dimitri Mahendra, mengatakan pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Balaraja, Tangerang, Banten. Namun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih rinci terkait motif dan modus pelaku, lantaran saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Jakarta Barat. Pada hari ini, tanggal 25 Februari 2025, Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang terduga pelaku penggelapan beras sebesar 15 ton yang kemarin beberapa hari sempat viral. Di mana pelaku ini kami amankan dalam keadaan aman dan terkendali. Kemudian kami lakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi ini dan menentukan kejadian selengkapnya. Pelaku kami tangkap di daerah Balaraja, daerah Tangerang. Nanti lebih lengkapnya lagi disampaikan oleh pimpinan di saat press release. Sementara sekarang kami lakukan pemeriksaan untuk menentukan sehingga peristiwa ini dapat terang. Tapi memang tersangka hanya satu orang, Pak? Sementara masih satu orang. Seperti yang diketahui, seorang pengusaha asal Palembang menjadi korban penipuan dan penggelapan beras seberat 15 ton yang semestinya dikirimkan ke pelanggannya di kawasan Tangerang. Namun beras tersebut dialihkan oleh pelaku ke kawasan Jelambar, Jakarta Barat, sebelum akhirnya dibawa kembali ke pasar induk beras Cipinang, Jakarta Timur untuk dijual oleh pelaku. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kebakaran hebat melanda Gedung Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Jalan Teku Cikditiro, Medan pada Rabu siang menimbulkan asap tebal dan kerumunan warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Api yang membesar dengan cepat membuat para pegawai berhamburan keluar gedung. Kebakaran melanda Gedung Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Tengku Cikditiro, Kecamatan Medan, Polonia pada Rabu siang, 26 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Api yang berkobar di siang hari ini menyebabkan kepanikan di antara pegawai yang sedang beraktivitas di dalam gedung. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Api yang membesar dengan cepat membuat para pegawai berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara, menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai korban jiwa maupun kerugian material akibat kebakaran ini. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi. Informasi lebih lanjut akan segera disampaikan setelah proses investigasi selesai. Dari Jakarta, Alwendi, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Ceper, Klaten, menyebabkan kerusakan parah dan melukai sejumlah warga. Kerusakan yang lebih parah terjadi pada 2 tempat usaha dan sebuah pabrik briket. Jaringan listrik juga terdampak, menyebabkan pemadaman di beberapa wilayah. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 25 Februari 2025 pada pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat. Tampak dari kejadian ini mengakibatkan 2 orang terluka, 1 luka ringan dan 1 sedang, serta kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurut laporan dari BNPB Kabupaten Klaten, puluhan rumah, fasilitas umum, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, tempat usaha, dan terminal mengalami kerusakan ringan. Kerusakan yang lebih parah terjadi di 2 tempat usaha dan sebuah pabrik briket. Jaringan listrik juga terdampak menyebabkan pemadaman di beberapa wilayah. BPBD Kabupaten Klaten telah berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan jaringan listrik yang terganggu. Upaya pembersihan material pohon tumbang dan puing-puing bangunan juga dilakukan bersama dengan otoritas daerah setempat. Polres Klaten turut serta dalam penanganan dampak puting beliung dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Warga, BPBD, TNI, dan Polri bahu-membahu melakukan perbaikan dan pemulihan. Dari Jakarta, Alwendi, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaku penyerangan senjata tajam terhadap pemilik warung Madura di daerah Ciledug berhasil ditangkap polisi pada Selasa pagi. Insiden penyerangan ini terjadi pada Minggu sore. Pelaku membacok korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Pelaku berhasil diamankan tim gabungan unit Reskrim Polsek Ciledug dan tim Jarantas Satreskrim Polres Metro Kota. Pelaku berinisial KT ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kawasan Ciracas, Jakarta Timur.
Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah mengatakan motif sementara pelaku melakukan penyerangan dikarenakan marah tidak diberikan minuman kaleng untuk campuran minuman keras oleh pemilik warung. Pelaku tidak terima dan pergi meninggalkan warung lalu kembali ke TKP dengan membawa senjata tajam dan langsung melakukan penyerangan ke istri pemilik warung. Sang suami yang mengetahui insiden tersebut langsung datang dari arah belakang melindungi sang istri. Aksi penyerangan terekam CCTV, pelaku mencekik leher pemilik warung lalu membanting korban. Pelaku juga mengayunkan sajam ke arah kepala dan badan korban. Pelaku pergi setelah istri korban berteriak histeris. Terlihat korban berdiri sambil memegang bagian kepala yang bercucuran darah. Akibat insiden penyerangan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan lengan. Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Kapolsek Ciledug menetapkan pelaku dijerat dengan penganiayaan berat pasal 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah asal Garut berinisial BG tewas mengenaskan saat berenang di wahana bermain air. BG diduga tewas tenggelam setelah tangannya tersangkut di saluran pembuangan air. Peristiwa ini viral di media sosial, terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 di sebuah kolam renang yang ada di kawasan Pamengpek, Garut. Seorang anak dengan inisial B yang masih berusia 6 tahun tewas tersedot saluran pembuangan air saat berenang di kolam renang Kecamatan Pamengpeu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insiden mengerikan itu direkam pengunjung hingga kemudian viral di media sosial dan di grup percakapan WhatsApp di Garut. Sejumlah wisatawan dan petugas gabungan lainnya berupaya menolong korban. Bahkan sebagian pengunjung mencoba menguras air dengan peralatan seadanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Ajun Komisaris Polisi Joko Prihatin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan guna mencari penyebab musibah yang menimpa wisatawan anak itu. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Air dan Udara, Polres Garut Ibtu Aib Saprudin, menjelaskan korban tewas karena tenggelam setelah tangannya tersedot ke saluran air pembuangan kolam. Menurutnya insiden mengerikan itu berawal dari saat korban bermain perosotan. Kemudian korban berenang di kolam renang sedalam 1 meter. Namun tiba-tiba tangan korban tersedot ke saluran air sehingga kesulitan untuk kembali ke permukaan. Lalu korban yang sulit dievakuasi itu akhirnya tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup Sinpo Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.